kesempatan ini ingin memberikan informasi terkini terkait dengan program kebijakan pemerintah Indonesia selama ini dilakukan intensif bersama dengan seluruh kementerian lembaga terkait lainnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk kita terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja perekonomian kita melalui berbagai perjanjian perdagangan yang ada yang sekarang juga terus kita bawa dengan berbagai kawasan-kawasan wilayah-wilayah potensial di seluruh dunia, baik secara bilateral, secara regional ataupun di kancah-kancah forum multilateral. Jadi tadi saya memberikan sedikit cerita rekan-rekan dari 3 fakultas di Universitas Erlangga, dari fakultas bisnis, fakultas hukum, sosial politik. Ini melibatkan 3 fakultas karena memang fakultas ini memiliki keterkaitan dengan apa yang kita sampaikan, termasuk juga nanti ke depan strategi pemerintah seperti apa, memastikan bahwa keberlanjutan perekonomian Indonesia itu salah satu ditopang oleh ini tadi, bagaimana kita aktif di dalam membuka berbagai peluang kerjasama perdagangan dengan berbagai mitra yang ada di dunia, yang baik itu negara-negara yang sudah maju, negara yang berkembang, bahkan negara-negara yang masih kurang berkembang. Ini jadi saya share dengan teman-teman supaya mereka bisa mendapat update terkini dan nanti ke depannya seperti apa. Kenapa dipilih Universitas Erlangga? Karena Erlangga dari Surabaya kota terbesar di Indonesia, sangat dinamis, banyak kontribusinya, punya posisi yang sangat penting buat ekonomi nasional sebagai hub, sebagai sentra investasi, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi juga, dan negara dari Surabaya. Jadi kita manfaatkan keberadaan institusi Erlangga bisa meluaskan yang sudah kita capai, apa yang akan kita lakukan. Baik. Itu oke? Baik, terima kasih Bapak. Baik dalam konteks bilateral, dalam konteks kerjasama regional atau kawasan, dan juga dalam konteks kerjasama multilateral. Kemudian nanti saya juga akan mengulas seperti apa sih keterlibatan Indonesia di forum-forum keterlibatan kita di dalam forum dunia, termasuk juga dampak dari kita memiliki berbagai perjanjian atau persetujuan yang merupakan hasil dari proses kolonial itu sendiri. Dan nanti terakhir strategi apa yang akan kita lakukan. Jadi sebagai gambaran kepada kawan-kawan, khususnya untuk perundingan sifatnya bilateral, tapi tidak untuk hanya bilateral, di perjanjian ataupun di perundingan yang konteksnya regional ataupun multilateral itu banyak memberikan manfaat, bagi Indonesia dan juga bagi negara-negara lain yang terlibat di dalam proses perundingan. Yang pertama tentunya perundingan ini atau perjanjian ini diperlukan dalam rangka kita sebagai negara itu memberikan jalan kepada para stakeholder di negara kita untuk bisa memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada di dalam ekonomi regional ataupun perjanjian. Dan biasanya perjanjian itu memang ada yang sifatnya eksklusif, Contoh kita berjanji dengan membuat perjanjian perdagangan, misalnya CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan beberapa negara, contoh ada Chile, ada Australia, ada sekarang sedang berunding dengan Uni Eropa, sedang berunding dengan Kanada. Ini perjanjian yang eksklusif supaya ada manfaat bagi pelaku usaha. Manfaatnya apa saja? Salah satunya adalah ini membuka peluang bagi
teman-teman di sektor pelaku usaha atau dunia usaha kita. Jadi nanti kalau kawan-kawan yang ada di sini suatu ketika yang menjadi usaha atau menjadi bagian dari dunia usaha, ini menurut hemat kami atau menurut kacamata saya perlu memanfaatkan peluang-peluang ini. Dan peluang-peluang itu melalui perjanjian perdagangan itu bisa kita fasilitasi, ya. Kemudian juga dengan adanya perjanjian perdagangan ini memberikan berbagai bentuk support, dukungan atau fasilitasi yang tadi saya sebut. Salah satunya adalah kita mendapatkan keringanan ataupun kemudahan, kemudahan melalui penurunan ataupun penghapusan hambatan-hambatan yang selama ini tanpa ada perjanjian akan dihadapi atau dialami oleh teman-teman pengusaha. Salah satunya adalah tarif biaya. Ya, jadi sebagai salah satu isu utama dari perjanjian perdagangan internasional, khususnya secara bilateral, ya, ada beberapa juga di konteks perjanjian yang sifatnya regional seperti ASEAN atau lama-lama pernah dengar Regional Economic Comprehensive Economic Partnership (CEP), ya, ada juga mengenai perjanjian FTA atau PTA. Itu semua memberikan instrumen kemudahan berupa penghapusan ataupun penurunan tarif biaya masuk. Maka kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada hari ini atas berkat dan kenikmatannya kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam silaturahmi ilmiah dalam kegiatan seminar nasional yang bertemakan perkembangan dan strategi perizinan perdagangan internasional di Indonesia. Pada hari ini tamu yang saya hormati, pagi hari ini merupakan momentum yang sangat berharga di mana kita dapat bersama-sama membahas perkembangan terbaru serta strategi apa dalam perizinan perdagangan internasional yang dihadapi Indonesia. Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, posisi Indonesia dalam perdagangan global sangat menentukan arah kebijakan dan pertumbuhan ekonomi kita. Maka dari itu, diskusi ini sangatlah penting bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk memahami dinamika yang terus berkembang dalam hubungan dagang internasional. Seminar hari ini menghadirkan para narasumber yang memang memiliki keahlian dan pengalaman yang dalam bidang perdagangan internasional, baik di kalangan akademisi maupun pembuat kebijakan. Saya yakin bahwa diskusi pada pagi hari ini akan memberikan hal yang positif dan wawasan yang berharga mengenai bagaimana Indonesia di dalam merumuskan strategi yang tepat untuk berpartisipasi dalam perizinan perdagangan internasional yang lebih efektif dan berdaya saing. Saya berharap seminar ini akan menjadi wadah bagi kita semua untuk tidak hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga menjalin kolaborasi untuk yang akan datang. Dan tentu saja kepada para mahasiswa yang saya banggakan, saya ingin mengingatkan bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga dan sangat baik untuk memperluas cakrawala pemikiran rekan-rekan mahasiswa dan mendapatkan wawasan langsung dari ahlinya, serta memperdalam pengalaman tentang dunia perdagangan internasional. Yang pasti ini sangat relevan dengan masa depan karir dari rekan-rekan mahasiswa. Para hadirin yang saya hormati, saya yakin bahwa dengan mengikuti seminar ini kita semuanya akan mendapat wawasan baru dan tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi untuk memajukan bangsa kita di kancah global. Mudah-mudahan diskusi hari ini benar-benar bermanfaat dan efektif, dan tentunya bagi rekan-rekan mahasiswa ini adalah kesempatan berharga dan jangan dilewatkan di sini karena ini
masalah untuk menggali apa yang harus saudara gali dari semua ekspor yang hadir pada hari ini, dan khusus kepada Pak Dirjen, mudah-mudahan kunjungan ke Kabupaten Ekonomi dan Bisnis Indah untuk mengisi kita mempunyai program si mengajar sangat terbuka pada saat ada kesempatan untuk berbagi dengan mahasiswa kami. Demikian, sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dirika atas sambutannya. Kami mohon untuk Ibu Dirika mengambil tempat di depan panggung, karena selanjutnya kita akan masuk pada sesi foto bersama. With morality. Baik, disilakan. Apakah sudah siap? Siap. Video dalam hitungan 3, 2, 1.